Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 1 dari kelas 5Q, program studi S1 akuntansi, mata kuliah Total Quality Management atau manajemen kualitas total. Jadi sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya mulai dengan panganjali umat agar semua berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Oke, next. Sebelum kami memulai presentasi pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, sekaligus memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok 1, yaitu Imadi Danusa Putra, saya sendiri dengan NIM 2017051163. Kedua ada rekan saya Gede Ananita Budi Permana dengan NIM 2017051164. Lalu ada Nikade Wina Mariani dengan NIM 2017051174. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai leadership atau kepemimpinan. Oke, next. Oke, adapun beberapa submateri yang terkait dengan materi leadership atau kepemimpinan yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada definisi dari kepemimpinan, 2 karakteristik kepemimpinan, 3 konsep dari kepemimpinan, keempat 7 kebiasaan orang yang efektif, kelima etika, lalu ada filosofi Deming. Selanjutnya yang ketujuh adalah peran pemimpin TKM, lalu yang ke-8 adalah penerapan kepemimpinan, lalu ke-9 Dewan Kualitas, ke-10 nilai inti, konsep dan kerangka dari kepemimpinan, lalu yang terakhir adalah perencanaan strategis. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama mengenai definisi dari kepemimpinan itu sendiri akan saya jelaskan. Menurut Narayana Murthy, Ketua dan Kepala Mentor Invoice Pemimpin Hebat, pemimpin hebat adalah orang yang tidak hanya pandai menciptakan visi, menciptakan gambaran besar, tapi juga memastikan bahwa ia masuk ke seluk-beluk, ke detail untuk memastikan bahwa visinya itu benar-benar diterjemahkan ke dalam kenyataan melalui keunggulan dalam melakukan eksekusi. Leadership atau kepemimpinan diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin kelompok yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang akan dipikulnya. Sedangkan organizational leadership dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organizational leader atau pemimpin organisasi yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnis, kesediaannya untuk melebur dengan tuntutan konsekuensi dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas kelompok. Nah, kepemimpinan itu sendiri merupakan kemampuan memperoleh kesepakatan pada tujuan bersama. Dalam sumber lain juga dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu upaya untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan bersama. Oke, next. Oke, di dalam kepemimpinan tentu ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin jika ingin disebut sebagai seseorang yang memiliki kepemimpinan atau leadership. Yang pertama itu adalah mereka memberikan perhatian pada pelanggan eksternal dan internal dan kebutuhan mereka. Para pemimpin menempatkan diri mereka pada posisi pelanggan dan melayani kebutuhan mereka dari perspektif itu. Lalu yang kedua adalah mereka memberdayakan bukan mengkontrol bawahan. Nah, hal ini dimaksudkan ketika pemimpin itu menyediakan sumber daya, pelatihan, lingkungan kerja untuk membantu bawahan melakukan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga adalah mereka menekankan perbaikan daripada pemeliharaan. Lalu mereka menekan ke pencegahan. Kelima, mereka mendorong kolaborasi daripada kompetisi. Kolaborasi ini tujuannya
adalah kerjasama daripada untuk kompetisi atau pertandingan semata. Lalu keenam adalah mereka berlatih dan melatih, bukan mengarahkan dan mengawasi. Lalu mereka belajar dari masalah ketika ada masalah, itu diberlakukan sebagai peluang dari pada sesuatu yang harus diminimalkan atau ditutup-tutupi. Nah, jadi seorang kepemimpinan itu harus mampu untuk memecahkan masalah, bukan untuk menutupi suatu masalah. Lalu yang kedelapan adalah mereka terus berusaha meningkatkan komunikasi, karena komunikasi itu penting dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi dalam suatu organisasi seperti itu. Mereka yang kesembilan adalah mereka terus menunjukkan komitmen terhadap kualitas. Jadi seorang kepemimpinan itu berkomitmen bahwa kualitas itu adalah nomor satu, bukan suatu kuantitas, tapi kualitas yang harus ditunjukkan. Lalu yang ke-10, mereka memilih pemasok berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan harga. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu untuk menunjukkan kualitas, bukan dari segi harganya, tapi harus dari segi kualitas barang atau kualitas dari SDM seperti itu. Lalu yang 11, mereka membangun sistem organisasi untuk mendukung upaya kualitas. Lalu yang terakhir adalah mereka mendorong dan mengakui usaha tim. Mereka mendorong, memberikan pengakuan dan menghargai individu dan tim. Jadi seorang kepemimpinan itu selalu menghargai anggotanya atau bawahannya ketika melakukan tugas-tugas tertentu untuk menciptakan adanya timbal balik dari adanya pemimpin dan organisasi itu sendiri. Oke, next. Oke, dalam kepemimpinan juga memiliki konsep. Nah, konsep dalam kepemimpinan ini membutuhkan pemahaman intuitif tentang sifat manusia, kebutuhan dasar, keinginan, kemampuan orang. Agar efektif, seorang pemimpin harus memahami bahwa satu, orang secara paradoks membutuhkan keamanan dan kemandirian pada saat yang sama. Dua, orang-orang peka terhadap penghargaan dan hukuman eksternal, namun juga memiliki motivasi diri yang kuat. Lalu yang ketiga adalah orang suka mendengar kata pujian yang baik. Tangkap orang melakukan sesuatu dengan benar sehingga Anda dapat menepuk punggung mereka. Lalu keempat adalah orang hanya dapat memproses beberapa fakta dalam waktu tertentu. Dengan demikian seorang pemimpin perlu menjaga hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana itu mungkin berupa apresiasi kepada anggota-anggota seperti itu. Lalu selanjutnya adalah orang-orang lebih mempercayai reaksi naluri mereka daripada data statistik. Karena reaksi naluri itu merupakan reaksi alami dari tubuh manusia ketika menghadapi situasi tertentu. Lalu yang terakhir adalah orang tidak mempercayai retorika seorang pemimpin jika kata-katanya tidak sesuai dengan tindakan pemimpin. Jadi anggota-anggota atau orang-orang itu lebih mempercayai seorang pemimpin ketika seorang pemimpin itu mampu bertindak sesuai dengan kaedah-kaedah seorang pemimpin yang berlaku seperti itu. Oke, demikian pemaparan materi mengenai dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gede Anandita Budi Permana. Untuk Anandita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait 7 kebiasaan orang yang efektif. Jadi yang pertama adalah jadilah proaktif. Menjadi proaktif berarti mengambil tanggung jawab atas hidup Anda, mampu memilih respon terhadap suatu situasi. Terus yang kedua, ada kebiasaan mulailah dengan akhir dalam pikiran. Penerapan paling mendasar dari kebiasaan ini adalah memulai setiap hari dengan gambaran atau paradigma hidup Anda sebagai kerangka acuan Anda. Terus yang ketiga, mendahulukan hal pertama. Kebiasaan pertama mengatakan kamu adalah penciptanya. Terus kebiasaan kedua adalah ciptaan pertama dan didasarkan pada imajinasi kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai. Kebiasaan tiga, mempraktikkan manajemen diri dan membutuhkan kebiasaan 1 dan 2 sebagai persyarat. Terus yang keempat, pikir menang-menang. Menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang senantiasa mencari keuntungan bersama dalam suatu interaksi manusia. Terus kelima, berusaha memahami dulu, kemudian dimengerti. Berusaha memahami terlebih dahulu melibatkan pergeseran paradigma karena biasanya kita mencoba untuk dipahami terlebih dahulu. Terus yang keenam ada sinergi. Sinergi berarti bahwa keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagian. Bersama-sama kita dapat mencapai lebih dari yang kita capai sendiri.
Dan yang terakhir ada mengasah gergaji atau pembaruan. Jadi kebiasaan 7 ini adalah meluangkan waktu untuk mengasah gergaji agar dapat memotong lebih cepat. Next. Untuk materi selanjutnya ada etika. Etika adalah kumpulan prinsip atau standar perilaku manusia yang mengatur perilaku individu dan organisasi. Itu adalah mengetahui apa yang benar untuk dilakukan dan dipelajari ketika seorang tumbuh dewasa atau di kemudian hari selama program pelatihan etika organisasi. Etika dapat berarti sesuatu yang berbeda bagi orang yang berbeda, terutama mengingat tenaga kerja internasional, organisasi, dan norma budaya yang bervariasi. Sebagian besar perilaku tidak etis dalam organisasi terjadi ketika yang pertama, organisasi mengutamakan kepentingan mereka sendiri di atas kesejahteraan pelanggan, karyawan, atau publik mereka. Yang kedua, ada organisasi menghargai perilaku yang melanggar standar etika, seperti meningkatkan penjualan melalui iklan palsu. Next. Jadi selanjutnya ada filosofi Deming. Filosofi Deming diberikan dalam 14 poinnya. Sebagian besar dari poin-poin ini diberikan dalam sebuah seminar untuk 21 Presiden Industri Termuka Jepang pada tahun 1950. Sisanya dikembangkan dan yang asli dimodifikasi selama 3 dekade. Jadi yang pertama ada buat dan publikasikan maksud dan tujuan organisasi. Terus yang kedua, pelajari filosofi baru. Yang ketiga, memahami tujuan infeksi. Yang keempat, berhenti memberikan bisnis berdasarkan harga saja. Yang kelima, tingkatkan sistem secara terus-menerus dan selamanya. Yang keenam, pelatihan institut. Yang ketujuh, mengajar dan kepemimpinan lembaga. Yang kedelapan, hilangkan ketakutan, ciptakan kepercayaan, dan ciptakan iklim untuk inovasi. Yang kesembilan, optimalkan upaya tim, grup, dan area staff. Yang ke-10, hilangkan seruan untuk tenaga kerja. Next. Nah, di sini lanjut ke peran pemimpin TQM. Setiap orang bertanggung jawab atas kualitas, terutama manajemen senior dan CEO. Namun, hanya yang terakhir yang dapat menyediakan sistem pemimpinan untuk mencapai hasil. Misalnya pada tahun 1980-an, CEO General Electric, Jack Welch, mengadakan khusus pelatihan kepemimpinan di semua tingkat organisasi. Khusus pelatihan General Electric mengajarkan pendekatan dan model kepemimpinan dan memberikan kesempatan bagi tim untuk mengembangkan solusi untuk masalah bisnis yang nyata. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Anan atas pemaparan materinya. Jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wina. Untuk Wina saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-8 yaitu penerapan. Penerapan ini merupakan proses implementasi peta kualitas manajemen, di mana dimulai dengan manajemen senior. Dan yang paling penting yaitu komitmen CEO. Pentingnya peran manajemen ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Kepemimpinan ini sangat penting selama setiap fase atau proses implementasi dan khususnya di awal, bahkan ketidakpedulian dan kurangnya keterlibatan oleh manajemen senior yang sering disebut sebagai alasan utama kegagalan upaya peningkatan kualitas. Di mana dalam penerapan ini terdapat inisiasi tugas-tugas merupakan bagian penting dari implementasi tata kualitas manajemen. Di mana manajemen senior ini perlu memastikan bahwa manajer
di semua tingkat memiliki kesempatan sesegera mungkin untuk mengembangkan kepemilikan dalam upaya tetap quality management dan kesempatan untuk memperoleh wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya itu ada Dewan Kualitas, di mana Dewan Kualitas ini membangun kualitas ke dalam budaya. Dewan Kualitas ini dibentuk untuk memberikan arahan secara keseluruhan, di mana Dewan ini merupakan driver untuk mesin tata kelola manajemen dalam organisasi tipikal dengan Dewan terdiri dari Chief Executive Office atau CEO, manajer senior bidang fungsional seperti desain, pemasaran, keuangan, produksi, dan kualitas, dan koordinator atau konsultan jika ada serikat kerja. Pertimbangan harus diberikan untuk memiliki perwakilan di dewan tersebut. Nah, di mana seorang koordinator diperlukan untuk memikul beberapa tugas tambahan yang dibutuhkan oleh kegiatan peningkatan kualitas. Nah, di mana koordinator tersebut akan melaporkan hasil dari kerja mereka ke CEO. Dan tanggung jawab koordinator itu membangun kepercayaan dari dua arah, mengusulkan kebutuhan tim kepada dewan, berbagai harapan dewan dengan tim, dan memberikan pengarahan singkat kepada dewan tentang kemajuan tim. Yang ke-10 ada nilai inti, konsep, dan kerangka. Di mana di dalam nilai ini terdapat kesatuan tujuan, yaitu merupakan kunci dari sistem kepemimpinan. Nilai dan konsep inti mencerminkan kesatuan tujuan itu. Nilai dan konsep inti memungkinkan kerangka kerja bagi para pemimpin di seluruh organisasi untuk membuat keputusan yang tepat. Di mana setiap organisasi ini perlu mengembangkan nilai-nilainya sendiri. Nilai yang terdapat di sini itu nilai inti, konsep, dan kerangka. Dan terdapat juga nilai, arahan, dan harapan yang perlu ditunjukkan kepada semua pemangku kepentingan. Dan terdapat nilai dan kepuasan yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor di seluruh pengalaman pembelian, kepemilikan, dan layanan pelanggan secara keseluruhan. Dan yang ke-11 yaitu ada perencanaan strategis. Perencanaan strategi ini banyak terdapat di dalam organisasi, di mana menentukan bahwa rencana kualitas, strategi, dan rencana bisnis tidak dapat dipisahkan. Jika Anda meminta mereka untuk menunjukkan kepada Anda rencana kualitas mereka, maka mereka akan menunjukkan kepada Anda rencana bisnis mereka. Sebenarnya, kualitas ini tidak terlalu banyak digunakan, namun dalam jangka waktu perencanaan strategi, yaitu selama 3-10 tahun. Sedangkan perencanaan jangka pendek, itu merupakan selama 1 tahun atau kurang. Adapun tujuan dari perencanaan strategisnya ini yaitu tujuan ini harus didasarkan pada bukti statistik. Tetapi pengetahuan statistik tentang sistem tujuan hanya mencerminkan asumsi bahwa slogan, nasihat, dan kerja keras akan secara ajaib mengubah sistem. Tujuan ini harus didasarkan pada dapat dimengerti dan menggunakan hasil konkret daripada perilaku dan sikap. Di mana tujuan ini harus memiliki rencana atau metode dengan sumber daya untuk pencapaiannya. Jika tidak ada hubungan sebab dan akibat antara tujuan metode tersebut, maka tujuan tersebut tidak valid. Selain itu, kerangka waktu atau tenggat waktu tertentu untuk mencapai tujuan harus diberikan
dengan waktu yang ditentukan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wina atas pemaparan materinya, begitu juga Anan atas pemaparan materinya. Jadi sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mata kuliah Total Quality Management dari kelas 5 KI mengenai kepemimpinan atau leadership pada kesempatan kali ini. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen kualitas total. Akhir kata, saya ucapkan dengan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.